Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen investasi dan portofolio. Namun, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramla Hasan dari kelas manajemen keuangan B. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan, apa sih itu investasi? Investasi adalah di mana suatu penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Selanjutnya, adapun jenis instrumen investasi. Perlu diketahui, sebelum memulai berinvestasi, ada baiknya kita untuk mengenal instrumen investasi. Saat ini sudah banyak orang yang menyadari pentingnya akan berinvestasi untuk melindungi nilai aset yang menyusut karena tergerus arus inflasi. Hal tersebut penting agar kita dapat menyesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi. Dan saya akan menjelaskan salah satu jenis instrumen investasi saham, yang dimana investasi ini dikenal high risk high return. Artinya investasi ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Keuntungan dari saham fluktuatif sangat tergantung pada pergerakan pasar dan kinerja perusahaan yang sahamnya kita dekap. Makanya ada istilah capital gain, keuntungan dari kenaikan harga saham, dan capital loss, kerugian dari penurunan harga saham. Contoh, jika kita berinvestasi di atas 10 tahun, maka kita akan memiliki potensi imbal balik 10% per tahun. Atau kita punya uang 20 juta dan membeli saham perusahaan tambang dengan harga 1.000 per lembar, maka kita mendapatkan 200.000 lembar saham atau 200 lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jika dalam setahun saham ini mengalami kenaikan harga sebesar 200 dan menjadi 1.200 per lembar, maka kita akan mengantongi keuntungan sebesar 40 juta. Dan selanjutnya, kondisi investasi di Indonesia. Investasi di Indonesia terus merangkak naik, terlebih sejak keran investasi asing dibuka. Investasi di Indonesia mencapai 185,3 triliun. Angka ini memang belum mencapai target, tetapi sudah bergerak ke arah positif. Pada kuartal pertama 2020, realisasi investasi tercatat masih membukukan pertumbuhan. Namun, kondisi sekarang dengan adanya wabah COVID-19 yang merebak baik dari luar maupun dalam negeri, prospek realisasi investasi menjadi suram di tahun ini. Realisasi investasi masih tercatat tumbuh, tetapi kontraksi realisasi PMA yang terjadi di kuartal pertama tahun ini jelas bukan kabar yang baik. Kontraksi mengindikasikan bahwa investor asing cenderung mengeram untuk mengelontarkan dananya ke Indonesia. Di tengah pandemi seperti ini, wajar jika investor lebih berhitungan dalam mengeluarkan uang. Pasalnya, risiko dalam berinvestasi jadi lebih tinggi di tengah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir serta dampak ekonomi yang ditimbulkan di suatu negara. Indonesia sendiri sangat membutuhkan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Jika Indonesia tak mampu menarik investor asing untuk memarkirkan uangnya ke tanah air, maka pertumbuhan ekonomi bisa terancam dan pertumbuhan ekonomi anjlok 270 basis poin dari angka tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih lambat lagi dalam Moneter Internasional IMF merilis sebuah laporan yang di dalamnya meramak ekonomi global pada 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 3% di tahun ini, sebelum akhirnya rebound 5,8% di tahun 2021. Kesimpulan dari materi ini, jika ingin berinvestasi, tentukan tujuan, pilih perencanaan yang baik, instrumen yang kita pilih pelajari dengan baik, karena rendahnya suatu literasi tentang pasar modal dan keuangan ini bikin masyarakat kita banyak yang ketipu, dan hal ini banyak korban investasi bodong. Mindsetnya yang shortcut, ingin cepat kaya, jadi balik lagi ke konsep your money is your responsibility. Terima kasih.